Bab 93. Sasi tersenyum puas melihat hasil masakannya yang sudah tersaji rapih di meja makan. Sasi yang tengah mempersiapkan alat makan dikagetkan oleh ketukan dari pintu utama. Itu pasti Kak Rena, gumamnya. Sasi bergegas berjalan menuju pintu utama. Siapa nak? Tanya Ibu Rini yang juga hendak membuka pintu. Itu pasti Kak Rena Bu, jawab Sasi dengan antusias membuka daun pintu. Kak Rena. Sasi tersenyum melihat wajah Renata dan Daniel di balik pintu. Happy birthday ya Bu, ujar Renata seraya memeluk sang ibu. Pandangan Ibu Rini langsung tertuju pada gadis muda yang berdiri di sebelah Daniel. Gadis itu, matanya melebar terkejut. Wajah wanita itu langsung mengingatkannya pada wanita yang sempat dilihatnya bersama Daniel tempo hari. Renata ini siapa? Tanya Ibu Rini penasaran. Oh, ini teman dekatku, namanya Fiona. Kebetulan tadi dia baru saja datang bertamu, jadi aku mengajaknya ke sini. Penjelasan Renata sontak saja membuat Sasi dan ibunya terheran-heran. Karena tidak biasanya Renata membawa orang asing saat acara keluarga. Oh gitu, ayo masuk. Balas Sasi mempersilahkan Fiona masuk walau dengan berat hati. Sasi pun menuntun langkah mereka menuju meja makan. Sudah ada Elkan yang menunggu di sana. Sama halnya dengan Sasi dan ibunya. Elkan pun menatap bingung wanita yang datang bersama Renata dan Daniel. Renata pun mengenalkan Elkan pada Fiona. Ayo dimakan, ini masakanku semua. Semoga kalian suka, ujar Sasi dengan antusias. Masakan adikku memang yang terenak, puji Renata. Makan siang belum dibuat. Tapi Sasi dan ibunya, juga Elkan dibuat terheran-heran dengan Fiona, yang dengan cekatan mengambilkan nasi dan lauk pauk untuk Daniel. Dimakan Mas, ujar Fiona lembut. Tak lupa ia juga menuangkan air putih untuk Daniel. Semua tampak tertegun. Tidak mengerti dengan sikap yang ditunjukkan Fiona. Seharusnya Renata yang melakukannya. Ayo kita makan, ujar Renata, mencairkan suasana. Ia berusaha tersenyum melihat Sasi dan ibunya yang masih menatap heran Fiona. Acara makan siang itu pun selesai. Renata dan Daniel pulang, walau menyisakan tanda tanya si benak Sasi dan ibunya. Setelah Daniel mengantarnya pulang, Renata meminta Daniel untuk kembali ke apartemen bersama Fiona. Daniel awalnya kembali menolak, namun Renata berhasil membujuknya. Bagaimanapun Fiona tetap madunya, dan Daniel harus bersikap adil. Sore itu seperti biasa, asisten rumah tangga Renata sudah berkutat di dapur, menyiapkan makan malam untuk majikannya itu. Setelah selesai, asisten rumah tangga yang bernama Bianti itu naik ke lantai 2, menuju kamar Renata. Non Renata sudah waktunya untuk makan malam, ujar Bianti seraya mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Bianti pun tetap mencoba memanggil seraya mengetuk pintu. Namun sudah cukup lama Bianti mengetuk pintu. Tidak ada juga sahutan dari Renata. Merasa penasaran, Bianti pun mencoba masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci itu. Non Rena, panggilnya. Tidak terlihat Renata di ranjangnya. Wanita paruh baya itu mengeritkan dahinya. Merasa aneh, karena Renata tidak keluar rumah, namun tidak ada di kamarnya. Non Rena, pekik Bianti histeris, melihat Renata yang sudah tersungkur di lantai tidak sadarkan diri. Non, bangun Non. Mencoba menepuk pipi Renata berulang kali. Bianti yang panik pun segera menuju lantai 1 dan menghubungi Daniel. Namun berulang kali Bianti menghubungi, tak sekalipun Daniel mengangkat panggilannya. Tangannya yang gemetar mencoba meraih buku catatan di samping telepon, mencari nomor telepon Bu Rini dan menghubunginya. Di tempat yang berbeda Bu Rini yang mendengar teleponnya berdering segera mengangkatnya. Bu, ini saya Yanti, ujar Bianti terbata. Yanti, ada apa Yan? Ibu Rini mengeritkan dahinya. Tidak bisa-bisanya asisten rumah tangga Renata itu menghubunginya. Non Rena Bu. Renata kenapa Bi?
Tanya Bu Rini. Mendengar nada bicara Bianti yang panik. Non Rena pingsan Bu. Pingsan? Iya Bu, di rumah tidak ada orang. Saya bingung harus bagaimana. Jelas Bianti terbata-bata. Tidak ada orang. Ibu Rini mengeritkan dahinya. Apa maksudnya tidak ada orang? Bukankah seharusnya ada Daniel? Tidak mungkin Daniel bekerja di hari libur ini. Bibi tenang ya, saya ke sana sekarang. Ibu Rini mengakhiri panggilannya. Ada apa Bu? Tanya Sasi yang masih berada di rumah ibunya. Renata pingsan. Pingsan? Iya. Kita harus ke rumahnya sekarang. Ibu Rini yang panik pun segera menuju ke rumah Renata bersama Elkan dan Baby Celo. Setibanya di sana, Bianti segera mengarahkan Ibu Rini menuju kamar Renata. Tampak Renata yang masih tak sadarkan diri, namun sudah dipindahkan ke ranjang. Ya Allah Renata, sadar nak. Ibu Rini juga Sasi berusaha membangunkan Renata berulang kali, namun Renata tetap memejamkan matanya. Tanpa pikir panjang, Elkan pun segera membopong Renata keluar rumah, dan mereka membawa Renata ke rumah sakit. Sedangkan Ibu Rini, Sasi dan juga Elkan hanya dapat menunggu dengan cemas di luar ruang IGD. Di tempat yang berbeda, Daniel yang sedari tadi sudah tiba di apartemennya baru terbangun dari tidurnya. Hari ini cukup melelahkan untuknya. Sampai ia langsung tertidur gitu tiba di apartemen. Saat terbangun pikirannya langsung tertuju pada Renata. Jemarinya meraba-raba nakas, mencari ponselnya dan hendak menghubungi Renata. Kemana ponselku? Gumam Daniel melihat ponselnya tidak ada di atas nakas. Daniel pun beranjak dari ranjangnya mencari ponselnya. Kamu sedang cari apa Mas? Tanya Fiona yang baru masuk ke dalam kamar, melihat Daniel yang tampak tengah mencari sesuatu. Ponsel. Ponselku tidak ada. Tidak ada. Daniel termenung sesaat. Ia kembali teringat jika ponselnya sepertinya tertinggal di kamar Renata. Kamu mau kemana Mas? Fiona mencekal lengan Daniel yang hendak keluar dari kamar. Aku mau ke rumah Renata. Ponselku tertinggal di sana. Aku ikut. Pinta Fiona. Takut jika Daniel kembali bermalam di sana. Terserah kamu saja, balas Daniel dengan nada malas, bergegas keluar rumah menuju rumah Renata. Tidak lama kemudian mereka sampai. Pak Daniel, ujar Bianti yang membukakan pintu. Melihat kedatangan Daniel dan Fiona, Renatanya ada kan Bi? Daniel langsung melenggang masuk. Non Renanya tidak ada Pak. Daniel menghentikan langkahnya. Tidak ada, menoleh dan menatap Bianti tidak mengerti, Renata kemana? Tidak biasanya Renata pergi tanpa seizinnya. Non Rena tadi pingsan dan Ibu Rini sudah membawanya ke rumah sakit. Pingsan. Daniel B itu terkejut mendengarnya. Kenapa Bibi tidak menghubungi saya? Sentaknya emosi. Saya sudah berusaha menghubungi Bapak, tapi Bapak tidak mengangkatnya. Jelas Bianti tertunduk takut. Pikiran Daniel yang langsung kalut seketika lupa jika ponselnya tertinggal. Maaf, beritahu aku di mana rumah sakitnya, ujar Daniel merendahkan suaranya. Daniel dan Fiona pun bergegas pergi menuju rumah sakit. Kenapa lama sekali? Keluh Ibu Rini. Sudah cukup lama rasanya ia menunggu. Namun Renata belum juga selesai ditangani. Tenang Bu, Sasi mengusap punggung sang ibu menenangkannya. Sampai tak lama kemudian tampak seorang dokter pria yang keluar dari ruang IGD. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Ibu Rini segera menghampiri dokter tersebut. Maaf keadaan pasien kritis, dan kami harus memindahkannya ke ruang ICU. Mendengar hal itu seketika membuat Ibu Rini dan Sasi gitu terkejut. Kritis? Kenapa bisa kritis dok? Apa yang terjadi dengan putri saya? Tanya Ibu Rini yang langsung bercucuran air mata. Bagaimana bisa Renata kritis? Selama ini di matanya Renata baik-baik saja.
tidak pernah mengeluhkan apapun padanya. Kalian keluarganya. Ibu Rini dan Sasi mengangguk pelan. Kalau gitu kita perlu bicara. Sang dokter pun langsung menunun langkah keduanya menuju ruangannya. Sasi dan Ibu Rini duduk dengan gelisah. Perasaan keduanya berkecamuk. Menerka-nerka apa yang akan dikatakan oleh sang dokter. Mata keduanya sudah memanas. Setiap penjelasan sang dokter meruntuhkan perasaan mereka tentang Renata yang ternyata telah lama mengidap penyakit yang mematikan. Mereka menangis terisak, tidak ingin percaya dengan semua ucapan dokter tersebut. Namun inilah kenyataannya. Ibu Rini dan Sasi kini menuju ruang ICU tempat Renata sudah dipindahkan. Apa yang terjadi? Tanya Elkan yang juga tidak mengerti, mengapa Renata tiba-tiba bisa dinyatakan kritis. Dengan terbata-bata dan berderai air mata Sasi mencoba menjelaskan semuanya, dan Elkan pun sangat terkejut mendengarnya. Sedangkan Ibu Rini hanya dapat terduduk lesu di kursi panjang. Kenapa kamu tidak pernah mengatakan semua ini pada ibu nak? Sesal Ibu Rini, masih menangis terisak. Menyesalkan sikap Renata yang menyembunyikan semua ini. Di mana Daniel? Ucapnya lirih, mempertanyakan keberadaan menantunya itu. Tidak lama kemudian Ibu Rini melihat dari kejauhan Daniel, dengan langkah yang tergesa-gesa berjalan menghampirinya. Bu, bagaimana keadaan Renata? Tanya Daniel. Wajah paniknya gitu nyata terlihat. Seperti yang kau lihat. Ibu Rini mengarahkan mata Daniel ke ruang ICU yang berada di belakang mereka. Dari mana saja kamu? Tanyanya dengan nada dingin. Maaf ponselku tertinggal. Sesal Daniel. Lalu kenapa dia bersamamu? Pandangannya langsung tertuju pada Fiona yang berdiri di sebelah Daniel. Kamu pergi bersamanya saat Renata sedang kesakitan di rumah. Cecar Ibu Rini yang langsung tersulut emosi. Bisa-bisanya kamu pergi bersamanya, kamu tahu kan? Aku tinggal bersamanya. Sela Daniel. Sontak saja pernyataan Daniel membuat Ibu Rini dan Sasi juga Elkan tercengang mendengarnya. Apa maksudmu? Mereka semua menatap Daniel tidak mengerti. Aku dan Fiona sudah menikah. Elkan yang mendengar hal itu spontan hendak mengayunkan tangannya untuk menamparkan Daniel. Ia sangat membenci pria pengkhianat. Jangan sayang, dengarkan dulu penjelasannya. Cegah Sasi menahan gerakan tangan suaminya. Ia yakin jika Daniel punya alasan kuat di balik itu. Karena Sasi yakin jika Daniel sangat mencintai kakaknya. Aku terpaksa melakukannya. Renata yang meminta itu, menganggap hidupnya tidak lama lagi. Jelas Daniel. Maaf saya juga tidak bisa menceritakan tentang sakit yang diderita Renata. Ia melarangnya. Lanjut Daniel. Menyesal, sangat menyesal tidak bisa menjaga Renata. Tangis Ibu Rini dan Sasi kembali pecah. Mereka tidak percaya dengan keputusan yang Renata buat. Kenapa kamu melakukan hal ini nak? Kenapa? Lirih Ibu Rini semakin menangis terisak.